Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel aku, channel Ginti Mei. Selamat tahun baru ya teman-teman. Gak terasa ya, sudah masuk bulan Januari 2023. Dan ini waktunya untuk kita budgeting. Yeay. Alhamdulillah, dari sisa evaluasi bulan Desember kemarin masih ada sisa dana yang aku simpan di dana sisa budgeting. Lumayan banyak, tapi nominalnya receh-receh ya. Sekarang waktunya kita buat ngisi saving challenge aku 2000 dan 5000. Walaupun nominalnya kecil, tetap harus disyukurin ya teman-teman, karena kita lihat manfaatnya, bukan nominalnya. Nanti kalau misalnya sudah ditabung, dikumpulin, nominalnya juga bakalan besar kok. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman, yang penting kita tetap konsisten dan semangat dalam menabung. Sebenarnya menabung dengan nominal yang kecil-kecil kayak gini bisa melatih kesabaran kita loh teman-teman. Kenapa kesabaran kita? Karena seperti peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi walaupun kita nabung sedikit-sedikit, nanti lama-lama akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita nggak sabar, misalnya kita pengen beli ini, pengen beli itu, pasti kita akan comot dari tabungan kita. Kan sayang ya kalau misalnya sudah setengah jalan malahan gagal. Buat tantangan menabung ini seperti jackpot loh teman-teman buat kita kalau kita berhasil. Pasti ada rasa senang, rasa gembira, dan rasa bangga sama diri sendiri karena sudah berhasil menyelesaikan tantangannya. Dan kalau sudah berhasil menyelesaikan tantangan menabungnya, pasti bakal ketagihan buat bikin tantangan-tantangan menabung yang lainnya. Tapi kalau kata orang Jawa itu nggak usah ngoyo. Jadi kalau misalnya memang belum ada uang buat ngisi tantangan menabungnya, ya nggak usah diisi. Kalau misalnya alhamdulillah ada rezeki tambahan, gak apa-apa, baru diisi tantangan menabungnya. Gak perlu merepotkan diri sendiri. Kita tidak perlu risau masalah rezeki, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi tugas kita sekarang hanyalah berikhtiar dan berdoa kepada Allah supaya dilampangkan rezeki kita, dilancarkan rezeki kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke budgeting, ini aku hiasin dulu sedikit binder aku supaya kelihatan lebih cantik gitu. Dikasih daun-daun kayak gini. Aku tuh nggak pinter gambar, jadi ya seadanya aja ini yang aku isi-isi biar binder aku kelihatan lebih cantik, lebih meriah, dan makin semangat deh nanti kita budgetingnya. Terus dibikin kotak-kotak kayak gini biar lebih cantik, lebih menarik kayak gitu. Kalau misalnya kalian mengikutin cara aku, cara bikinnya kayak gini boleh juga. Atau misalnya kalian punya cara sendiri yang memudahkan buat kalian juga boleh. Jangan lupa diwarna-warnai biar makin meriah. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Di sini aku nggak ada bermaksud ria atau pamer. Di sini aku murni cuma mau berbagi tips dan trik caraku ngatur keuangan bulanan versi aku. Oke teman-teman, di sini income aku dari gaji suami ya, tapi maaf untuk nominalnya aku nggak bisa sebutkan. Di sini kemudian ada tabungan rumah. Aku anggarkan 2 juta. Kalau untuk tabungan rumah ini khusus buat aku nabung, jadi ku bedakan sama tabungan bulanan. Kalau untuk tabungan rumah ini karena aku pengen di 2023 ini insya Allah bisa bangun rumah sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, sebelumnya dana income dari gaji suami aku ini aku kurangi dulu 2 juta dari tabungan rumah, kemudian hasil dari pengeluarannya itu yang aku pakai untuk dana saving, giving, dan living. Di dana saving ini aku anggarkan 20%, jadi tabungan bulanan 150.000, dana darurat 200.000, sinking fund 850.000, tabungan pendidikan 100.000, dan tabungan emas sebesar 100.000. Untuk sinking fund aku ini, sinking fund wajib bulanan aku ya teman-teman, jadi aku ambil dari dana utama. Kemudian untuk dana giving sebesar 20%, yaitu ada infak
2,5%. Jadi untuk infak ini dari gaji suami yang sudah aku kurangin 2 juta tabungan rumah tadi, hasilnya aku kurangin lagi 2,5%. Jadi hasil dari kurangan 2,5% itu adalah infaknya. Kemudian ada untuk adik, untuk ibu, dan pegangan suami. Untuk infaknya sendiri 175.000, untuk adik 200.000. Kemudian kalau untuk ibu atau orang tua aku nggak bisa cantumin ya teman-teman. Dan untuk pegangan suami sebesar Rp525.000. Kemudian selanjutnya ada dana living. Di sini aku tebelin dulu sama aku kotakin dulu ya teman-teman, biar rapi aja gitu. Kalau untuk dana living ini aku anggarkan sebesar 60%. Karena kan emang kalau misalnya buat kebutuhan sehari-hari itu lebih besar ya pengeluarannya. Di sini aku buat kotak-kotaknya, ada kategori, budget, revisi, realisasi, dan selisih. Untuk kategori 1 di sini ada kontrakan, karena kebetulan aku memang masih ngontrak ya teman-teman. Insya Allah pengennya sih 2023 ini bisa bangun rumah sendiri, amin. Kemudian yang kedua itu ada token listrik, yang ketiga PDAM, selanjutnya ada bensin. Kalau bensin ini bensin aku sama suamiku ya teman-teman, tapi kalau untuk bensin ini sih lebih ke suamiku karena aku jarang pakai motor juga buat keluar jauh-jauh gitu. Kemudian ada pakai data, beras, gas, galon, laundry. Kalau untuk laundry ini jarang sih aku ngelondri, banyak nyuci sendiri, cuma kadang tuh ada kalanya kita mager buat nyuci, jadi aku anggarkan buat laundry ini. Kemudian ada keperluan istri, keperluan anak tuh kayak pampers, terus kebutuhan mandinya kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi aku bedakan sama bulanan ya. Kemudian ada buah, kemudian dana fun atau untuk makan di luar. Selanjutnya ada belanja bulanan dan belanja sayur atau belanja mingguan. Kemudian ada dana tak terduga. Selanjutnya ada jajan. Jadi jajan ini beda ya sama makan di luar. Kalau makan di luar atau fun itu lebih ke kalau misalnya aku pengen jalan sama suami sama anak, pergi ke pantai kayak gitu, jadi pakai uang untuk makan di luar. Kalau jajan beda lagi. Dan kategori Netflix, dan kategori yang terakhir itu ada kesehatan. Kalau untuk kesehatan ini contohnya kayak mau beli masker atau beli vitamin-vitamin kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk kontrakan anggarannya 700.000, untuk token listrik 200.000, PDAM 120.000, bensin 200.000, pakai data 350.000, beras 60.000, gas 60.000, galon 50.000, laundry 100.000, kebutuhan istri 200.000, kebutuhan anak 500.000, buah 50.000, fun atau makan di luar 200.000, belanja bulanan 500.000, sayur 500.000, nanti ini dibagi 4 minggu ya untuk sayuran. Kemudian dana tak terduga 150.000, jajan 150.000, Netflix 50.000, dan kesehatan 60.000. Kemudian uang yang sudah kita anggarkan tadi aku masukkan di dompet keuangan sesuai dengan posnya masing-masing. Di sini dompet keuangan yang aku pakai dari dompet keluarga ya teman-teman, ini bagus banget. Terus di bagian depannya itu ada tempat kartu dan selipan untuk naruh uang. Jadi dia yang aku suka itu beda antara tempat kartu dan selipan uang sama untuk naruh uang khusus budgeting. Jadi misalnya kita mau jalan atau buat belanja bulanan, kita bawa dompetnya itu langsung, orang tuh nggak bakalan nyangka kalau misalnya ternyata itu adalah dompet keuangan buat kita budgeting. Jadi bagus banget memang teman-teman. Aku belinya di Shopee.
waktu itu. Untuk harganya itu 185.000 tuh termasuk standar ya untukku, karena emang sebagus ini dompetnya. Di sini sudah aku masukkan sesuai dengan posnya masing-masing. Di sini untuk keperluan istri, kemudian keperluan anak juga sesuaikan. Maaf ya teman-teman, ini ibunya ngomong, anaknya juga pengen ikutan ngomong. Ini kebetulan anakku baru umur 4 bulan, jadi lagi hobi-hobinya ngoceh-ngoceh gitu. Kemudian ini kita masukkan lagi ke dompet keuangan untuk pos makan di luar, kemudian untuk belanja bulanan juga. Ya mudah-mudahan di bulan Januari ini kita semua nggak ada over budget ya, dan bisa ngikuti sesuai anggaran yang sudah kita buat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Terus sedikit tips dari aku untuk mengurangi over budget di belanja bulanan, terutama sebelum kita pergi belanja bulanan itu sebaiknya dicek dulu apa aja yang memang benar-benar habis atau yang kira-kira tidak cukup buat dipakai selama 1 bulan ini. Usahakan jangan nyetok ya teman-teman, soalnya kalau nyetok kita takutnya gara-gara nyetok itu jadi over budget di belanja bulanan bulan ini. Oke, lanjut ya, kita isi sinking funds wajibku. Ini yang pertama ada hari raya atau lebaran. Di sini aku anggarinnya itu 200.000. Jangan lupa ditandain ya teman-teman. Untuk hari raya ini aku anggarkan memang di sinking fund supaya nanti kalau misalnya sudah lebaran kita tidak mengandalkan dari THR suami ya teman-teman. Jadi tuh nggak pas sudah di lebarannya nanti itu kita nggak kehabisan uang dari THR. Jadi kita sudah ada pegangan nih dari sinking fund yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya ada kurban. Di sini aku anggarinnya itu 250.000. Jadi kalau misalnya sudah waktunya kurban, kita tuh sudah ada uangnya, kita nggak capek ngumpulin lagi dan langsung tiba-tiba banyak gitu buat hari raya kurban. Kalau kayak gini kan sedikit-sedikit nggak kerasa tiba-tiba sudah terkumpul kayak gitu. Aku sih pengennya tiap tahun bisa ikut kurban. Alhamdulillah dengan kita buat sinking fund kurban kayak gini, jadi itu lebih meringankan kita. Kalau misalnya nabung dari sekarang, nanti tahun depan kan sudah terkumpul uangnya. Kalau misalnya di daerah aku sih ada panitia khususnya gitu, jadi satu sapi dibagi 6 orang, jadi yang dikumpulkan itu sekitar 3 jutaan. Aku ikut yang itu. Alhamdulillah tahun ini sudah atas nama aku, jadi tahun depan bisa untuk atas nama anak aku. Kemudian selanjutnya ada liburan. Di sini aku anggarkannya 200.000. Untuk liburan ini juga aku tabung sedikit-sedikit aja. Jadi kalau misalnya aku pengen liburan sama keluarga sudah ada uangnya. Selanjutnya untuk ulang tahun, ini juga masuk sinking fund wajib aku. Aku anggarkannya itu juga 200.000 1 bulan. Jadi untuk ulang tahun ini, untuk ulang tahun aku, anakku, suami, mertua, adik-adikku dan juga orang tua. Jadi kalau misalnya pas kebetulan ada yang ulang tahun, sudah ada dananya, jadi nggak perlu motong dari tabungan aku kayak gitu. Oke, selanjutnya kita isi pos dana darurat. Anggaran dana darurat yang sudah aku buat di sini 200.000. Kita isi di pos untuk bulan Januari 200.000. Kebetulan di sini ada sampai Desember. Untuk dana darurat ini aku nggak ngoyo juga ya teman-teman. Yang penting setiap bulan itu harus ada, karena uang dana darurat ini termasuk penting. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit atau tiba-tiba motor rusak atau gimana, keperluan yang sifatnya darurat. Dan selanjutnya ada dana pendidikan. Di sini aku anggarkannya 100.000. Kenapa aku nabung buat dana pendidikan dari anakku masih bayi? Supaya nanti itu
aku nggak kerepotan kalau misalnya anakku sudah masuk sekolah, karena kan setiap tahun pasti biaya kebutuhan sekolah itu semakin tinggi. Kalau misalnya sudah nabung dari sekarang, kita tuh nggak mikir untuk biaya sekolah anak nanti gimana, uangnya dari mana, kayak gitu. Kalau misalnya gaji suami juga ikut naik, ya alhamdulillah. Cuma dengan naiknya gaji kan otomatis biaya hidup juga ikut naik ya. Selanjutnya ada tabungan emas atau logam mulia. Di sini aku anggarkan 100.000 karena emas ini menurutku investasi yang paling menjanjikan ya teman-teman. Oke, sekian budgeting dari aku. Semoga suka ya. Terima kasih.